selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat berakhir untuk Anda dimanapun berada. Buat yang bergabungnya pagi sekali, silahkan kita cek sound dulu apakah suara saya sudah masuk atau belum begitu ya. Kalau memang suara saya sudah masuk, bilang Bu, suaranya sudah masuk begitu. Ini kelihatan di Facebook, charger saya, tak copot saja. Hari ini, seperti judulnya, kita akan bahas soal bagaimana cara membersihkan tempat usaha. Tapi membersihkannya adalah dalam artian misalnya tempat usaha kita kena guna-guna itu, atau ada pengaruh tertentu yang menjadikan sepi, menjadikan orang dikira tuh dan lain-lain. Nah, itu konteksnya seperti itu. Yang kita bahas adalah dalam konteks itu ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan seputar tempat usaha Anda ini begini, monggo diceritakan silakan, atau mungkin ada pertanyaan yang ditambahkan juga boleh silakan. Yang jelas, monggo silakan yang sudah bergabung cek sound dulu. Bu, suaranya sudah masuk. Kalau memang suaranya sudah masuk bilang ya, suaranya udah kedengaran Bu. Kencang sekali di sini Bu. Saya tak sambil buka dari sini supaya bisa baca komentar Anda dengan lebih leluasa. Soalnya kalau baca dari situ tidak kelihatan yang kecil. Alhamdulillah udah masuk. Oke, terima kasih. Yang di Instagram suaranya sudah masuk ya. Semoga hari ini lancar. Soal di beberapa pertemuan terakhir paling rawan Instagram. Semoga kali ini lancar-lancar aja ya. Taiwan hadir. Halo Taiwan. Pagi Bu Dewi dari Taiwan. Halo Taiwan. Loh, kok banyak banget dari Taiwan hari ini. Assalamualaikum Palembang hadir. Waalaikumsalam Palembang. Selamat pagi Mbak, suara sudah masuk. Hongkong hadir. Oke, terima kasih Hongkong. Selamat pagi juga untuk Anda. Suara saya sudah masuk ya. Oke, terima kasih. Tak klik berarti yang di Facebook sudah masuk suaranya, yang di Instagram juga sudah masuk suaranya, yang di YouTube yang di YouTube monggo silakan kalau memang suara saya sudah terdengar masuk gitu ya, berikan komentar Bu, suaranya sudah masuk gitu. Oke, monggo. Taiwan hadir. Cece, halo Taiwan. Taiwan lagi ya. Selamat pagi Bu, terawang saya dong. Di sini tidak melayani penerawangan sayang. Assalamualaikum, hari dari Bandung Bu. Waalaikumsalam, halo Bandung. Bu, Taiwan lagi. Bekasi hadir, gimana dengan saya online saya Bunda? Monggo Bekasi silahkan. Pagi Mbak, pagi juga. Hongkong hadir loh, Hongkong lagi, halo Hongkong. Bali hadir, halo Bali. Selamat pagi Mbak, selamat rahayu juga untuk Anda. Selamat pagi juga dimanapun berada, semoga selalu sehat hari ini ya. Kembali lagi bersama saya Dewi Sundari seperti biasa di hari Jumat ini. Sedang apa Anda hari ini? Mempersiapkan hewan kurban Bu? Monggo silakan. Kali ini kita akan bahas soal bagaimana membersihkan tempat usaha. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan soal itu monggo disampaikan silakan. Nanti akan lebih baik lagi ya kalau misalnya ketika bertanya terutama bagian yang menghubungi secara personal disebutkan, Bu, nama saya ini, saya tinggal di sini, usaha saya tuh ini Bu, sudah berjalan selama sekian tahun, selama ini saya pegang sendiri dan usahanya seperti ini. Paling tidak seperti itu, karena sering sekali ketika orang berkonsultasi begitu ya, dia hanya bertanya, Bu, usaha saya sepi gimana? Padahal sama sekali tidak mencantumkan atau menceritakan usahanya ini bagaimana dan kendalanya seperti apa. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa usaha yang kita tekuni itu memang pangsa pasarnya sudah tidak ada. Jadi mau diusahakan dengan pelarisan macam apapun akan sulit karena sudah tidak cocok lagi dengan kita. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau emang mau berkonsultasi, terutama untuk Anda yang menghubungi nomor kami lewat WhatsApp misalnya, ya jangan lupa dicantumkan soal itu juga. Usahanya apa? Dikelola sendiri atau tidak? Nah, selama ini pemasarannya pakai media apa, itu juga kita perlu. Karena kita perlu melihat juga apakah sumbatannya ini memang murni secara metafisik atau ada faktor-faktor lain begitu ya. Assalamualaikum Bu Nasma dari Cirebon. Halo, waalaikumsalam Saudari Nasma. Terima kasih Cirebon telah bergabung. Citerep hadir Bunda. Halo Citerep, terima kasih. Assalamualaikum Malang hadir. Waalaikumsalam Malang. Waalaikumsalam Malang. Malam itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya malam ya, tapi kalau dalam bahasa Jawa malam itu semacam lilin dipakai buat mainan itu loh, lilin malam itu loh. Kayaknya anak-anak zaman sekarang sudah nggak pakai istilah itu lagi. Soalnya terakhir beberapa hari lalu kan ponakan saya dapat tugas sekolah ya. Saya bilang istilah malam itu mereka nggak tahu, dia nggak tahu. Ternyata anak sekarang menyebutnya plastisin. Ya mungkin memang aslinya namanya itu. Tapi berhubung saya angkatan lama kan sayanya nggak ngerti Mbak. Sugeng siang Mbak Dari, siang. Terima kasih telah bergabung. Gimana kabarnya di sana pagi ini? Teng Facebook. Mari kita klik. Alah. Facebook ini aneh. Kalau saya login dia komentarnya nggak mau keluar. Sentul hadir. Halo Sentul. Terima kasih telah bergabung. Malaysia, Bali, Jepara. Ya, halo Jepara. Halo Malaysia. Halo Bali. Terima kasih telah bergabung. Salam dari Pontianak. Halo Pontianak. Bangka hadir. Kalbar hadir. Solo hadir. Halo Solo. Halo Bangka. Halo Kalbar. Terima kasih sekali ya. Lanjut Neng, ntar lagi mau Jumatan nih. Oke, silakan. Oh, Bengkulu hadir. Halo Bengkulu.
Salam Pak, ini ada pertanyaan dari Instagram, tak baca sebentar ya. Saya Wahyu dari Ponorogo, usaha saya angkringan, sudah berjalan hampir 1 tahunan. Pernah dibikin sepi sama syarat disyarati dengan kain sudah berjalan 1 tahun ya. Pernah dibikin sepi sama pernah disyarati dengan kain kafan dan tanah kuburan. Ini yang saya asumsikan Anda beranggapan bahwa ada orang yang menyalahi angkringan Anda dengan media tanah kuburan begitu ya. Dibungkus pakai kain kafan kemudian dilemparkan seperti itu. Soal khusus jika spesifik seperti ini situasinya bahwa yang dipakai itu ada medianya adalah tanah kuburan, maka caranya sudah pernah saya bagikan dulu. Pakainya gimana Bu cara membersihkannya Bu? Pakai garam krosok. Garam krosok itu ya itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia garam kasar mungkin ya. Garam yang dia bukan garam olahan pabrik, bukan. Dia yang memang masih butiran kristalnya masih gede-gede itu loh, garam krosok itu yang dipakai itu. Seingat saya sudah pernah saya bagikan dulu di YouTube. Jadi kalau memang kira-kira ada kurang jelas dan penjelasan saya saat ini, nanti bisa mampir ke YouTube-nya ya. Judulnya waktu itu cara menghilangkan santet tanah kuburan. Meskipun memang kategorinya ini bukan santet ya, kategorinya dalam hal ini, kasus ini, kategorinya maksudnya guna-guna. Tapi karena memang istilah yang paling sering dipakai untuk menggambarkan situasi ini adalah santet, ya memang itu yang saya pakai sebagai judul begitu ya. Jadi nanti kalau ada kebingungan caranya bagaimana garam krosoknya diapakan? Sorry tadi putus sebentar. Garam krosoknya itu cukup Anda siapkan, nggak banyak-banyak sih ya. Segenggam aja sudah cukup. Jika Anda muslim, bisa sholat hajat dulu silakan. Tak carikan. Oke, udah ketemu. Jadi yang dipakai adalah garam krosok. Ini khusus untuk Anda yang situasinya sama dengan Mas ini tadi yang di Ponorogo ini tadi. Garam krosoknya segenggam saja, campurkan ke air, bacakan doa. Doanya itu terdiri dari ada banyak ini. Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, lalu ayat 163, 255, saya sendiri nggak hafal semuanya, biasanya pakai catatan kecil begitu. 255 dan 284 hingga 286. Ini ada banyak emang. Saran saya kalau memang santetnya tanah kuburan bisa mampir ke YouTube saya, cari cara menghilangkan santet tanah kuburan begitu ya. Tapi yang jelas kalau yang kasusnya seperti ini, spesifik seperti ini, kita pakai garam krosok. Garam krosok itu apa? Buat Anda yang baru bergabung barangkali, garam krosok itu garam kasar, bukan garam halus yang kita pakai di dapur, tapi dia butiran kristalnya lebih besar. Kalau dibandingkan dengan garam biasa, maka garam krosok ini biasanya lebih asin. Harganya lebih murah, tapi zaman sekarang carinya agak susah. Kalau Anda tinggalnya masih dekat-dekat tambak, mungkin masih gampang carinya ya. Jadi setelah dibacakan ayat itu nanti tinggal garamnya ini dibersihkan aja ke sekeliling. Garamnya dibersihkan ke sekeliling tempat jualan kita. Atau kalau yang mau dibersihkan itu rumah, nanti dibersihkan ke sekeliling tempat kita. Jadi yang diperlukan cuma 2, garam sama airnya. Cukup itu toh, gitu ya. Tak mampir lagi. Bu Dewi, selamat Rahayu live hari ini bahas apa Bu? Halo Rahayu juga untuk Anda. Hari ini kita akan bahas soal cara membersihkan tempat usaha dari guna-guna begitu. Singkatnya begitu. Kalau Anda ada pertanyaan, apapun itu seputar jualan boleh, seputar pengasihan boleh, yang kiranya masih bisa saya jawab, insya Allah saya jawab ya. Mbak salam dari Bali. Halo Bali. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Saya mau tanya soal membuka aura bagaimana Bun? Kalau untuk cara buka aura, sudah pernah saya bagikan beberapa cara, mungkin sekitar 7-8 cara kali ya. Jadi bisa dipilih salah satu kira-kira mana yang paling cocok untuk Anda. Bisa mampir ke YouTube saya, bisa mampir ke Facebooknya, ke Instagramnya juga pernah saya bagikan. Karena cara paling gampang itu dengan mandi kembang gitu ya. Kita balik lagi ke itu tadi, ke membersihkan tempat usaha yang kena guna-guna. Kalau tadi sudah salah satu contoh kasus begitu ya, yang bersangkutan ini usahanya angkringan dan disalahi dengan tanah kuburan. Banyak dari kita tidak mengerti metodenya ini. Banyak dari kita tidak bisa memastikan, Bu, ini yang dipakai buat menyalahi saya apa? Kan tidak banyak dari kita kan tidak tahu seperti itu. Kalau memang situasinya seperti itu dan tujuan kita fokus untuk menghilangkan pengaruh buruknya, maka saya sarankan diruat dulu. Ruat itu apa? Ruat itu artinya lepas secara bahasa. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari hawa negatif tersebut. Jika di daerah Anda ada adat ruatan khusus yang memang biasanya dijalankan untuk membuat siap, lakukan itu. Contoh, Bu, adatnya di daerah saya, kalau mau ruatan itu, kita selamatan Bu. Bubur merah putih Bu, ingkung Bu, kemudian keduranan begitu Bu. Monggo, jika di daerah Anda memang lazimnya seperti itu, lakukan seperti itu. Atau Bu, lazimnya di daerah saya itu, kalau mau ruatan, kita mandi dulu di sendang ini misalnya. Karena memang tiap-tiap daerah biasanya beda-beda nih. Monggo silahkan. Bu, kalau daerah saya itu ruatannya harus nanggap wayang kulit. Monggo silahkan begitu. Kecuali jika di daerah Anda adat yang secara spesifik diperlakukan ini tidak ada atau Anda kurang paham mengenai hal itu, maka bisa pakai garam pangruat.
Jadi garam pangrot itu apa? Garam pangrot adalah garam secara khusus diritualkan untuk menghilangkan energi negatif itu tadi, membuang sialnya, membersihkan badan Anda dan tempat usaha Anda juga. Buat Anda yang belum pernah dengar soal garam pangrot atau mau keterangan lebih lanjut, nanti bisa hubungi nomor yang tertera di situ ya. Akan kami jelaskan sebaik mungkin. Jadi pilihannya nanti tadi sudah ada 3. Jika yang menjadikan usahanya seperti ini memang diketahui merupakan santet tanah kuburan, maka saya sarankan dihilangkan dengan media garam krosok. Jika kita dalam posisi tidak tahu media yang dipakai apa, maka saran saya diruat. Nah, untuk ruatnya itu tadi pilihan Anda ada 2, bisa mengikuti tradisi berjalan daerah Anda masing-masing atau pakai garam pangrot juga bisa. Kesel, sedih loh. Ngomongnya kecepatan Bu. Iya, saya juga merasa ngomong saya cepet banget. Tapi kalau nggak cepet nggak tekan-tekan nih. Lampung hadir, salam rahayu cantik. Halo Lampung, terima kasih telah bergabung. Ini barangkali ada contoh kasus lain, monggo silahkan diceritakan. Ini memang paling gampangnya itu memang ketika kita membahas sesuatu ya berdasarkan apa yang terjadi, berdasarkan apa yang dirasakan, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan begitu. Karena kita berandai-andai saja susah memang. Salam dari Kabupaten Bekasi, Mbak Cantik. Halo Bekasi, terima kasih telah bergabung. Medan hadir, halo Medan. Salam hangat Mbak Rahayu, saya mau istri saya lebih terbuka. Terbuka apanya? Bajunya kah? Aneh ini, biasanya ini ya, yang paling banyak mengeluh soal pasangan nggak terbuka itu justru istri. Bu, suami saya itu loh nggak mau jujur, terutama soal keuangan. Uangnya tuh suka diumpetin Bu. Itu yang paling sering loh. Jadi kalau Anda merasakan masalah seperti ini atau merasa ingin berkonsultasi soal hal seperti ini, nggak usah malu. Yang tanya seperti itu setiap hari sama saya banyak sekali. Jadi nggak usah ragu begitu ya. Jika memang ada yang ditanyakan saja. Ting, Mbak, saya kok tiap usaha gagal terus, tolong solusinya. Nah, ini yang untuk yang seperti ini, buat Anda yang merasa setiap kali saya punya usaha kok gagal terus Bu, kita lihat dulu sejauh ini usaha yang Anda jalankan apa saja. Sudah dijalankan berapa lama? Apakah Anda kelola sendiri atau tidak? Soalnya sering, contohnya seperti ini, Bu, saya itu ya setiap kali punya usaha selalu gagal. Tapi ketika saya tanya lebih lanjut, ternyata bukan dia yang menjalankan usaha itu. Ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Suaminya pensiun, ada dana pensiun kan otomatis nih. Nah, dana pensiunnya ini dimasukkan sebagai sebuah investasi ke dalam suatu usaha, yang usaha itu kemudian tidak berjalan dengan baik, atau dia ditipu oleh rekanannya. Tapi jelas dia tidak menjalankan sendiri usahanya ini. Otomatis kalau sifatnya seperti itu, tidak bisa kita katakan Anda selalu gagal. Yang bisa kita katakan adalah Anda mengambil keputusan investasi yang salah. Karena otomatis kalau kita menjalankan usaha kita sendiri, ya jadinya akan beda dengan jika kita lepas tangan saja. Kalau kita sekedar menyetor modal usaha, itu berarti bukan kita yang punya usaha, kita pemodal saja, kita bukan pengusahanya itu. Mbak, saya dari Kalbar mau tanya, saya udah 2 tahun jualan lancar dan ramai, tapi ada tetangga hilang. Saya baca dari sini aja, tak cari ya. Mana tadi? Dicari nggak ada. Alah. Yang di Facebook ini banyak sekali, mungkin karena kejauhan. Ini ada satu komentar saya bacakannya dari Mbak Putra, Mas Putra. Nggak kelihatan. Terima kasih sarannya Bunda, saya usaha ke sembako. Oke, langsung kari lancar. Uang customer yang belanja pertama tak simpan sampai tutup toko, sama siram air berdas di depan toko sangat ngaruh. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya. Ini buat Anda yang sudah mengikuti saya cukup lama pasti tahu ya bahwa beberapa kali memang saya memberikan saran atau apa istilahnya, tips-tips begitu ya, yang arahnya ke arah metafisik begitu untuk memperlancar usaha. Pernah saya sarankan memang kalau uang yang pertama kita terima ketika buka toko itu lebih baik disimpan. Maka saya sampaikan seperti itu. Juga pernah saya sampaikan gimana caranya pakai pelarisan, pakai air cucian beras untuk pelarisan, itu juga sudah pernah saya bagikan. Dan kebetulan kalau mau ada dari Anda yang memang sudah menjalankan cara-cara ini dan berhasil, ya alhamdulillah, saya terus senang mendengar itu ya. Semoga untuk kedepannya semoga dilancarkan begitu. Ini yang tadi komentarnya mau tak baca, tak cari mah dada. Maaf Bu, saya mau tanya tentang kalung amulet. Apa itu benar bisa membawa rezeki? Terus seperti apa itu syaratnya? Terima kasih. Ini sering sekali saya ditanya soal itu. Dan jadi setiap kali ditanya seperti itu selalu saya jawab memang saya tidak ada layanan itu.
Misalnya ini ya, misalnya Bu, saya itu lihat di Facebook, saya lihat di Instagram Bu, saya lihat di internet itu ada orang jualan kalung amulet atau istilahnya apa ya, money amulet, apakah benar itu cara ini? Intinya seperti itulah ya Bu, apakah itu benar? Soalnya saya tertarik. Ya kalau ditanyakan saya sama saya ya memang tidak pada tempatnya, soalnya saya bukan pihak yang menyediakan sarana tersebut begitu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa memberikan keterangan apapun. Tapi saran saya, kalau Anda ragu, kalau Anda masih ada pertanyaan, ya enggak, jangan. Kalau memang masih ada rasa ragu seperti itu, jangan, mending jangan gitu ya. Selamat siang Trenggalek hadir, halo Trenggalek. Taiwan Subang hadir Bu Dewi, halo Taiwan, halo Subang. Salam rahim mbakku penggemar mbak orang Lombok sekarang di Kalimantan, halo Lombok. Sekarang dari Kalimantan, bingung saya sampean. Aduh. Bandung hadir, Setialan, STIA itu ya bacanya ya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak, mungkin sehat selalu, amin. Terima kasih atas doanya, semoga Anda juga selalu sehat. Kadang tuh ya ketika klien tanya kepada saya, Bu, kenapa sih orang banyak yang jahat? Saya kan cuma mau jualin aja, pakai disalahi, pakai dikirim guna-guna, itu kenapa? Mereka itu kenapa gak suka sama saya? Ini bukan sesuatu yang bisa kita perkirakan. Kalau kita terus bertanya kenapa orang jahat itu jahat, ya nggak ada habisnya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain. Kita cuma bisa mengendalikan tindakan kita sendiri saja. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ada kalanya ketika kita terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan, fokus pada apa yang orang lain kerjakan, fokus pada apa pikiran orang lain terhadap kita, nggak akan ada habisnya. Tapi kan Bu, usaha saya itu sepi gara-gara dia. Belum tentu. Kalaupun memang orang ini pakai guna-guna untuk menjatuhkan usaha Anda, guna-gunanya itu nggak akan kena jika Tuhan tidak merestuinya sebagai coba-cobaan buat Anda. Jadi kita terima itu dulu. Kita terima dulu bahwa kondisinya memang usaha kita sedang menurun. Ya terima itu dulu. Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Ya bagaimana caranya supaya bisa pulih kembali. Jika memang niat Anda adalah untuk membersihkan tempat usaha Anda, maka saran saya yang pertama dilakukan adalah membersihkan wujud fisiknya juga. Misalnya Anda punya toko, Anda punya warung, Anda jualan sesuatu di tempat tertentu. Maka jika Anda ingin membersihkan pengaruh guna-gunanya, tempatnya itu harus ikut dibersihkan juga. Sebelum Anda pakai pengruatnya, begitu, sebelum Anda melakukan ruatannya. Karena apa? Karena yang dinamakan guna-guna itu dari istilahnya saja merupakan sesuatu yang menggunakan perantara. Contoh, ketika orang benda itu mengguna-guna Anda, maka ada sesuatu berupa benda, berupa barang tertentu yang ditinggalkan di tempat usaha Anda tersebut. Kalau contoh yang tadi sudah ada, yang ditinggalkan adalah berupa tanah kuburan. Ada kadang-kadang itu berupa terasi, kadang berupa beras, berupa benda-benda tertentu yang remeh sekali. Yang kadang-kadang Anda nggak merasa bahwa benda inilah yang dipakai sebagai media, benda inilah yang dipakai sebagai sarana. Untuk itu, yang perlu kita lakukan pertama adalah membersihkan tempatnya dulu, supaya benda apapun yang ditinggalkan di tempat usaha kita bisa hilang dari tempat itu dulu. Hilang bersih semuanya dulu. Sambil membersihkan tempat usaha kita ini, kita perbaiki juga, mungkin ada banner yang kurang jelas. Mungkin ada tulisan yang tidak lagi terbaca. Kita perbaiki semuanya dulu, baru diruat. Baru dibersihkan guna-gunanya, supaya sekalian, supaya nggak setengah-tengah usaha kita. Yuk dibersihkan tempatnya, dibersihkan secara metafisik juga. Karena percuma kita ruat Bu, sudah kita pakai segala macam cara, sudah supaya hilang pengaruh guna-gunanya. Tapi kalau tempatnya tidak dibersihkan, benda yang dulu dipakai untuk sebagai media masih ada di situ, kan jadinya percuma. Jadi dibersihkan dulu, bersihkan dulu, baru kemudian kita ambil cara lagi. Kalau memang kita tahu secara spesifik seperti Mas tadi kan tahu secara spesifik ya bahwa medianya adalah tanah kuburan, maka kita bersihkannya pakai garam krosok yang dicampur dengan air dan dibacakan ayat suci. Ayat suci apa saja? Mampir ke YouTube saya saja, kan kalau saya bacakan di sini panjang banget. Cara lainnya adalah dengan cara diruat. Ruat paling gampang adalah pakai garam pangruat. Jadi garamnya nanti dipakai berupa garam juga, ini bedanya ada dibantu dari sini begitu. Jadi kalau decline. Ada yang menelpon saya. Nanti dulu ya Kak, mau menelpon sebentar ya. Di sama-sama berupa garam, bedanya kalau garam pangruat itu kita bantu ritualkan dari sini, jadi Anda tidak perlu baca doa di sana, begitu ya. Nanti dicampurkan air juga, dipercikan ke sekeliling, caranya seperti itu. Buat Anda yang berminat untuk menggunakan garam pangruat, bisa hubungi nomor yang terada di layar. Atau kalau Anda mau menceritakan, Bu, pengalaman saya Bu, tadinya punya usaha seperti ini, baiknya bagaimana, monggo silakan. Seperti Mas yang tadi, Mas yang angkringan dari Ponorogo tadi, bisa menceritakan caranya, pengalamannya seperti apa ya.
Saya sampai mana tadi bacanya? Assalamualaikum Bunda, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih atas doanya, semoga Anda juga selalu sehat ya. Oh, jangan telepon saya dulu, nanti YouTube-nya putus. Soalnya YouTube itu kalau ditelepon dia putus, bukan putus. Putus. Tetap. Ini yang mau telepon nomor saya, tolong nanti dulu ya, soalnya tuh kan. Kalau sudah putus dia jadi seperti ini. Tuh kan, kalau di YouTube memang seperti ini. Jika ada panggilan masuk, maka streamingnya putus. Jadi saya sarankan kalau ada keberatan, karena saya tidak bisa mengendalikan siapa yang bakal menelpon saya, pindah ke Facebook aja, kalau pindah ke Instagram gitu ya. Selamat Dewi Arafah. Selamat dari Arafah. Oh, ini Mbak Dewi Arafah bilang halo. Dalam hubungan aku cinta dia, gak cinta. Aku gak cinta, dia cinta. Aku cinta, dia punya istri. Itulah yang terjadi dengan saya, Mbak dari Cirebon. Memang belum dipertemukan yang terbaik saja. Sabar, nanti pasti ada masanya. Kalau soal Bu, saya itu kalau suka orangnya gak suka sama saya. Kalau orangnya suka sama saya gak suka sama dia. Kalau saya suka sama dia, dan dia juga suka sama saya, dia udah punya pasangan. Ini terjadi pada banyak sekali orang. Jangan dianggap sebagai sebuah musibah yang besar, anggaplah sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, dan ini akan menunjukkan kebijaksanaan Anda seberapa. Kalau memang ada memilih untuk menggoda istri orang, menggoda suami orang, ya habislah sudah, mendingan jangan kan begitu ya. Taiwan hadir Bu Dewi, halo Taiwan, terima kasih telah bergabung, selamat siang dan salam rahayu, siang. Blitar hadir, halo Blitar, semangat ya Mbak, iya saya butuh semangat hari ini. Hongkong hadir, selamat siang Bu Dewi, halo Hongkong. Terima kasih telah bergabung. Mbak, saya usaha sendiri kok nggak pernah berhasil. Dan saya pun sampai habis puluhan juta. Ini usahanya apa saja yang pernah dijalankan? Meskipun tadi Anda mendengar sendiri ada salah satu yang memberikan komentar bahwa usahanya sembako dan bisa membayar dengan cara-cara yang saya berikan, bukan berarti usaha ini akan cocok untuk semua orang. Banyak dari kita pikirnya, usaha apa ya, belum tahu, sembako aja. Nah, larinya ke sembako, padahal tidak punya pengalaman di situ. Jangan. Padahal minatnya bukan di situ. Yuk jangan. Padahal persaingannya sangat kejam di situ. Jangan. Apalagi kalau untuk Anda yang tidak ada pengalaman trading tapi main saham, main segala macam itu, itu jangan juga itu. Bitcoin segala macam, jangan itu, Bu. Jangan dianggap sebagai peluang usaha itu. Jangan dulu. Belum waktunya. Assalamualaikum Mbak Dewi, waalaikumsalam. Labuan Bajo NTT hadir, halo Labuan Bajo. Kapan ya saya bisa ke sana? Halo Mbak Dewi, salam sehat juga untuk Anda. Mbak Dewi, gimana caranya ini? Tadi saya baca ya. Saya pindah ke Facebook saja karena banyak sekali komentarnya yang belum saya baca. Salam rahayu Bunda, Jember hadir, halo Jember. Terima kasih telah bergabung. Usaha bakso saya katanya sering tutup, padahal buka tiap hari. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi pada banyak sekali orang. Banyak sekali dari Anda pasti merasa, Bu, toko saya itu tiap hari buka loh, Bu, warung saya itu tiap hari buka loh, tapi kok orang selalu bilang saya tutup, padahal enggak. Kenapa sepertinya tempat usaha saya itu enggak kelihatan? Ini merupakan salah satu ciri, bahwa ada guna-guna yang melingkupi atau mempengaruhi tempat usaha kita. Tapi, kalau baru satu ciri, jangan langsung diasumsikan mentah-mentah. Dulu memang pernah saya sampaikan ya, bahwa ciri-cirinya tempat usaha kalau diguna-guna itu ini. Dan salah satunya adalah orang mengira tempat usaha kita tutup. Tapi kalau baru satu ciri-ciri, saya sarankan jangan ditelan mentah-mentah dulu, jangan berasumsi dulu. Karena nanti arahnya pada fitnah. Seringkali ketika orang berpikir usahanya ditutup orang, itu dia dalam bayangan dia sudah ada siapa pelakunya ini dan dia sudah ada. Padahal ini ada sesuatu yang tidak bisa kita konfirmasikan begitu ya. Jadi kalau baru satu ciri, jangan langsung diasumsikan sebagai guna-guna, kecuali jika memang semua ciri-ciri yang dulu saya berikan itu ada begitu ya. Berapa ciri dulu saya sebutkan ya? Banyak. Kalau saran saya sih ya, jika memang dirasakan ada banyak ciri, dulu lah. Udah itu paling gampangnya, itu kita bersihkan dulu. Tapi sambil membersihkan secara metafisik, kita bersihkan tempatnya juga secara fisik begitu ya. Kalau garam pengruatan bisa nggak Bunda Dewi? Monggo silakan. Salam Mbak Dewi, saya mau tanya, saya kan lagi usaha kecilan, gimana ya biar bisa lancar dagangannya? Untuk amalan pelancar usaha sudah pernah saya bagikan. Coba biasanya itu saya ngetiknya seperti ini. Mantra pelarisan usaha, mantra pelarisan dagang, mantra pelarisan usaha. Anda ketik seperti itu di Google sambil tambahkan dewisundari.com, nanti keluar. Coba ya.
Yang YouTube-nya saya pindahkan ke WiFi sebentar. Ini apakah dia memang seperti itu, patah-patah dia kalau ditelepon, makanya jangan ditelepon dulu. Teleponnya nanti ya di atas pukul 2 begitu. Kalau yang bisa diangkat pasti akan diangkat. Kerja dulu ya Mbak, nonton sebentar, bye. Ya, monggo semangat ya. Assalamualaikum, mau nanya. Waalaikumsalam, monggo silahkan. Kemarin alhamdulillah lancar usaha kami. Tapi selama ada kayak darah, tiba-tiba di paha ngalir kayak darah, jadi sepi juga usaha kami. Kalau saya tidak paham pertanyaan ini, itu darahnya siapa atau berasal dari mana, saya tidak paham. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Maaf aku pedagang, alhamdulillah lancar. Tapi tadi pagi aku nemuin kembang cempaka apa kantil. Tapi aku cium baunya beda. Bau melati, bau sio, bau dupa. Itu bagaimana pendapat Bunda? Saya tidak bisa memberikan pendapat yang spesifik karena cuma kembang. Bu, apakah ini tandanya ada orang mengerjai saya? Dan enggak, belum tentu itu. Kalau Anda besar di kota ya, tinggal di daerah kota itu mungkin memang ya awam dengan hal-hal yang semacam ini. Tapi berhubung saya dibesarkan secara tradisional, di lingkungan yang tradisional juga, maka menemukan kayak kembang, kayak menemukan kayak apa sih yang dipincuk itu loh di dalam suatu wadah itu isinya macam-macam, itu buat saya sesuatu yang wajar. Justru doanya adalah doa keselamatan. Ada lomboknya juga kadang-kadang. Itu doanya justru doa keselamatan, terutama ditaruhnya itu di tempat-tempat kayak jembatan, kayak di perempatan, karena harapannya adalah supaya diberikan keselamatan di tempat tersebut, bukan secara spesifik untuk mengguna Anda supaya usahanya sepindah. Jadi kalau yang seperti Anda ceritakan ini tadi, dan pengalaman Anda juga belum bisa kita pastikan ini apa, belum bisa sama sekali. Jadi lebih baik tidak berasumsi, dijalani dulu. Kalau baru 1-2 ciri-ciri, jangan langsung berpikiran buruk ya. Bun, gimana caranya usaha kita laris manis? Saran saya pakai pelarisan. Kalau mau pakai mantra, pakai doa saja. Nanti sudah saya beri, sudah saya kan di search saja dewisneri.com mantra pelarisan usaha. Atau kalau mau dibantu dari sini, kita pakainya gimana kartu pelarisan, nanti bisa hubungi nomor yang tertera di situ. Ini kok tumben sekali, Facebook ramai banget, kenapa ya? Ada 250 orang di situ. Dari Prambon Nganjuk. Halo Prambon. Kalsel hadir, halo Kalsel. Mbak, gimana usaha saya jualan sembako tuh kan? Sembako lagi. Kok bisa ya? Orang jauh beli di saya, orang dekat malah beli di tempat lain. Aneh nggak? Enggak. Sering kita tidak sadar ya, bahwa cenderung lebih gampang kita menjual sesuatu kepada orang yang jauh. Misalnya Anda baru belajar, Bu, saya dagang baju ini. Saya tawarin ke saudara saya, teman-teman saya, kakak adik saya, nggak ada yang mau. Tapi saya tawarin ke orang jauh malah laku begitu. Kenapa seperti itu? Karena seringkali orang di sekeliling kita ini meremehkan kita, nggak percaya sama kita. Lebih mudah bagi kita untuk melihat, membuat orang lain percaya. Itu wajar. Jadi jangan dianggap sesuatu yang aneh. Enggak. Hampir setiap hari kan ada pernyataan seperti itu tuh ada. Cun. Siang Mbak, saya mau tanya. Saya jualan laris tapi kok duitnya susah buat muternya dan hutangnya banyak. Gimana solusinya? Ini berarti Anda membutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pastikan semua keluar masuknya dana itu dicatat. Kayak emang situasinya Anda seperti ini. Udah catatnya gimana? Semuanya kudunya catat. Keluar sekian, masuk sekian, dipakai untuk apa, semuanya harus catat, termasuk hal-hal kecil misalnya untuk bayar kuliah atau untuk bayar parkir. Pokoknya harus catat semua. Soalnya ini seringkali menunjukkan bahwa antara masuk dan keluar nggak sama, nggak imbang. Dan kalau emang nggak imbang ya bisa jadi memang lahannya yang tidak seberapa menguntungkan kan begitu. Dari Pati hadir Bu, dari Purbalingga hadir Bu. Halo Pati, harap Purbalingga. Selamat siang Bunda. Siang. Mohon izin pertama bertanya, monggo. Kata sesepuh di sini, tempat usaha saya sebelumnya memang tempat yang lumayan angker. Oke. Kemudian sampai sekarang penunggunya masih ada di situ. Banyak anak kecil, seorang nenek dadong jagalan. Pastinya penunggu-penunggu ini tidak bisa disuruh pergi begitu saja. Selama ini saya hanya menjaga hubungan supaya mereka tidak mengganggu dengan cara ngejot. Bawa oleh tempat pergi misalnya permen dan buat tenang. Bagaimana caranya agar mereka tetap tenang dan tidak mengganggu? Saya juga sudah merasakan vibrasi baik setelah menaburkan garam kasar dan air hujan beras. Terima kasih Bunda. Terima kasih kembali. Jadi ini ada satu lagi ya yang sudah mempraktekkan cara saya. Jadi ya pemahaman Anda itu sudah benar. Seringkali ketika kita dikabari
Oh, tempatmu itu dulu angker. Tempatmu itu ada penunggunya dan masih ada sampai sekarang. Pikiran pertama kita pengen supaya dihilangkan penghuninya. Padahal jangan. Seringkali itu malah jangan. Ibaratnya kita datang belakangan, kita mengusir sesuatu yang sudah ada di situ. Kan kejam tuh ya. Dan sering juga saya sampaikan bahwa di dunia ini kita memang berbagi satu jagat yang sama, hanya berbeda dimensi saja. Jadi kalaupun sekali dua kali bersinggungan begitu, tidak masalah seharusnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar, asal tidak saling mengganggu. Jadi apa yang Anda lakukan, kalau menurut saya ya memang sudah baik, sudah pada tempatnya begitu. Yang penting tetap berpikiran positif, kita tetap berdoa sebaik-baiknya. Dan kalau ada di daerah Anda yang memang biasa dilakukan aja. Bu, adatnya itu di tempat sini kalau setiap selapan kasih ini, ya monggo silakan. Kita spiritnya spirit berbagi saja. Ada apa itu di depan sana? Siram air geramnya sebaiknya kapan, Mbak? Kalau untuk menyiramkannya sebenarnya nggak cuma sekali dua kali, 7 hari berturut-turut itu. Biar lebih jelas memang sebenarnya ya. Bagaimana cara saya memberikan link ke situ ya? Bun, saya mau tanya, kenapa usaha saya sepi banget padahal bahkan sehari nggak ada yang beli sama sekali. Ini usahanya apa? Apakah dijalani sendiri atau dipercayakan pada orang lain? Sudah berapa lama begitu ya? Bunda, gimana gambaran masa depan saya? Di sini tidak ini ramalan sayang, penerawangan juga enggak. Supaya sukses dan udah usaha ada terus cobaan, padahal udah mencari sampai luar negeri tapi tetap aja cobaan yang luar biasa. Gimana solusinya? Saran saya baiknya, kalau emang cobaannya ini bertubi-tubi, Anda lebih baik diruat dulu. Ruat artinya lepas, diruat artinya dibersihkan atau dilepaskan dari hawa buruk yang menyebabkan semua kesialan tersebut. Cara paling gampang untuk ruatan ya pakai garam ruat, atau kalau Anda mau pakai ruatan dengan cara yang ada di daerah Anda, monggo silahkan. Palembang hadir, minta nomor BA-nya Mbak, ada di situ. Ada di home-nya. Apa sih istilahnya kalau di Facebook itu? Di halaman utamanya itu yang ada profil saya, ada alamat saya segala macam. Soalnya saya nggak tahu bagaimana cara saya nuliskan di situ, bisa nggak? Takutnya ini kepencet malah selesai itu nanti. Bengkulu hadir, Garut hadir, Sorong juga hadir. Halo Bengkulu, halo Garut, halo Sorong, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Tadi saya baca di atas komen ada saran supaya laris dagangan uang pertama pembeli disimpan sampai toko tutup. Siram air beras disiram depan toko waktu kapan ya? Kalau untuk menyiramkan air cucian berasnya itu boleh sebenarnya ya, dasarnya orang menyarankan kita untuk menyiramkannya atau memercikkannya itu pagi. Sebelum kita kerja, sebelum kita mulai buka toko begitu ya. Tapi kalau misalnya jualan Anda tuh mulainya sore, ya otomatis menyiramkannya nggak pagi. Menyiramkannya itu tadi sebelum buka toko, sebelum buka warung. Soalnya ya ada sih kan ya warung yang dia jualannya dari sore sampai malam, bukan dari pagi sampai siang. Jadi kalau memang bukanya dari pagi, kita percikan pagi. Kalau memang bukanya sore, kita percikan sore. Ya jelas sebelum mulai buka usaha. Itu kalau di daerah saya sih masih ada ya, kadang-kadang saya lihat kok ibu-ibunya punya warung terus dipercikan api. Itu sudah lama itu, cara sudah lama sekali pakai orang turun-temurun. Semoga berhasil baik juga untuk Anda ya. Rambut saya ini kebanyakan ini, suka nempel di leher dan bikin gatal. Kudus hadir Bun, halo Kudus, terima kasih telah bergabung. Rumah saya juga dikirim tanah kuburan Bun, bolak-balik ada belatung dan datangnya selalu pas saya lagi makan. Nah, inilah pentingnya dibersihkan. Karena kalau ini pakai tanah kuburan, biasanya itu ada campurannya juga, campuran kayak kotoran binatang begitu ya. Jadi ketika seorang usahanya kena guna-guna, ada bau-bau nggak enak itu dari situ, karena tanah kuburannya dicampur dengan kotoran tertentu. Jadi ya pastikan dibersihkan dulu. Efeknya apa? Betul mematikan rezeki manusia di tangan Tuhan ya, tapi memang ada kalanya bikin seret begitu loh. Karena usaha online saya nggak berkembang sama sekali dan cenderung mati karena sepi orderan. Dan saya juga sering ditipu orang. Kenapa ya Bun? Matur nuwun. Kalau soal sering ditipu orang, jadikan pengalaman, jadikan pelajaran, semoga kedepannya kita lebih bijaksana. Karena bagaimana itu adalah pengalaman baik kita. Kalau soal tanah kuburan itu tadi, saran saya tetap sama, dibersihkan dulu. Baru ada nanti cari garam krosok, dibersihkan tempatnya ya. Cari garam krosok, ikuti cara. Ini kalau saya sebutkan camaran ini memang agak panjang. Garam krosoknya cari segenggam aja, nanti campurkan ke air, dibacakan doa, percikan ke sekelilingnya. Gitu. Alhamdulillah Mbak. Ada lagi saya bingung saya.
Assalamualaikum Bunda Sugeng Siang. Salam lahir dari Kediri Merapat. Waalaikumsalam Kediri, terima kasih telah bergabung. Mbak, alhamdulillah saya udah mulai enakan badannya. Alhamdulillah. Nah, senang mendengar kabarnya ya. Bismillah, semoga saya bisa bangkit lagi usahanya, Mbak. Amin, amin. Doa terbaik saya untuk Anda dari sini ya. Oh, ini tadi yang mau saya baca tapi nggak kelihatan. Ini tadi yang mau saya baca tapi nggak kelihatan. Mbak, saya dari Kalbar mau tanya. Saya udah 2 tahun jualan lancar dan ramai. Tapi ada tetangga baru buka toko, saya langsung sepi. Inilah resikonya persaingan. Yang penting kita bisa bersaing secara sehat. Kalau memang pasarnya kecil, paling jika memang jualannya ini masih bisa dipasarkan secara online, coba dipasarkan secara online dulu ya. Kami di Gorontalo, Mbak. Halo Gorontalo. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih sekali. Bu Dewi ngomong terus capek ya. Iya capek, tapi di satu sisi karena emang ya bawaannya saya ngomongnya cepet, terus gimana lagi. Boleh tanya weton nggak Mbak? Pertanyaannya seperti apa? Soalnya dari pengalaman aja, kalau satu pertanyaan tentang weton saya jawab, yang lainnya tanya weton semua. Aduh, Mbak kok cantik banget mosok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Sundari, salam rahayu juga untuk Anda, selamat siang dimanapun berada, terima kasih telah bergabung. Cara buka aura bagaimana Mbak? Tadi sudah ada ditanya seperti itu ya. Cara buka aura paling gampang itu pakai mandi kembang. Caranya seperti apa? Sudah pernah saya bagikan di salah satu video saya yang terdahulu. Mbak, jual baju batik gimana Mbak? Monggo silahkan, tidak apa-apa kalau itu. Akan lebih gampang memang kita kalau menjual sesuatu yang sifatnya bukan barang kebutuhan pokok. Karena pasar Anda jelas, ada masakannya pada orang-orang yang memang jelas-jelas punya dana lebih untuk membeli barang tersebut begitu ya. Lombok NTB hadir, halo Lombok. Palu hadir, halo Palu. Saya belum pernah di Palu. Salam Bu Sundari saking Gorontalo, halo Gorontalo. Terima kasih. Ting, saya pindah lagi ke Facebook karena di Facebook banyak sekali nggak kebaca itu. Saya diminta login, padahal kalau saya login kemarin bisa dibaca. Bagaimana ini? Bagaimana Facebook? Facebook jangan kejam padaku. Cek, ting. Bisakah? Mari kita lihat. Bisakah? Sepertinya tidak bisa. Halo dari Las Vegas, USA. Halo Las Vegas, terima kasih telah bergabung. Lampung, Mbak Hara Lampung. Halo Kelaka. Malaysia KL hadir, halo KL. Madiun hadir. Gimana caranya membersihkan kiriman tanah kuburan di tempat usaha bengkel saya? Nah, itu tadi. Caranya pakai garam krosok. Garam krosok itu garam yang masih gede-gede itu ya kristalnya ya, garam kasar, bukan garam halus yang kita pakai di dapur. Jadi garam krosoknya itu nanti siapkan air. Siap, garamnya cukup segram saja, bacakan doa, kita bersihkan ke sekeliling tempat untuk membersihkan. Tapi sebelum itu saran saya tetap sama, dibersihkan dulu tempatnya sampai bersih ya. Siap, Pekanbaru hadir Bun, halo Siap. Halo Manado, ya halo Manado. Tegal hadir Bun, nyuwun doanya Bun biar sehat, saya doakan terbaik dari sini. Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada ya. Hadir di Banjarmasin, halo Banjarmasin. Aduh, bisakah? Nggak bisa. Oh, koneksi saya hilang. Sebentar. Tak sambungkan lagi laptop saya. Mbak, di sini di kampungku rame lampor. Itu beneran ada nggak sih? Ini jangan-jangan ada orang yang sudah tanya sama saya tadi pagi ya. Dan kayaknya kok sudah saya jawab. Padahal orang lain lagi ditanya soal ini. Saya tak sambungkan dulu, laptop saya masih muter-muter ini. Ayo jangan berputar-putar sayang. Nah. Oke, mari kita lihat. Disconnect. Aduh, mengenaskan sekali nasib kita. Aduh. Ini gimana saya bacanya nih kalau seperti putus-putus ya. Papua hadir, halo Papua, terima kasih telah bergabung. Palembang hadir, halo juga Palembang. Ini saya tidak bisa baca dari sini. Karena koneksi saya putus.
Coba kita reload. Nih supaya lancar usaha caranya pripun? Kalau usaha bengkel las. Kalau usaha Anda bengkel las, ini besar kemungkinan ya. Usaha juga tidak bisa menekan asal pasti. Perlu dipertimbangkan juga untuk cari usaha lain. Saya tidak paham dengan bidang ini ya, memang saya tidak paham dengan bidang ini. Tapi sepanjang perjalanan saya sebagai seorang konsultan, agak sulit memang tahun-tahun belakangan ini. Jadi kalau memang ada sampingan lain yang bisa dijalankan, coba dijalankan dulu, silakan. Kalau caranya supaya lebih lancar bagaimana Bu? Bisa pakai doa tadi ya, sudah saya bagikan. Coba Anda klik ke dewisundari.com, mantap peralihan usaha itu bisa. Atau kalau mau dibantu dari sini, nanti pakai Jimat Ratu Pelarisan, tinggal Anda hubungi nomor yang tertera di situ, kita bantu lebih lanjut bagaimana begitu ya. Mbak Sundari mau nanya, mimpi ketemu ular kobra. Assalamualaikum jeng Malaysia hadir. Halo Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bunda Semper Barat hadir. Halo Semper Barat. Terima kasih telah bergabung. Ini udah nyambung sekali. Nyambung lagi sepertinya saya. Udah. Sepertinya sudah sambung kembali. Tapi tetap tidak bisa. Kok nggak dibaca terus Bun? Ku komen. Iya, soalnya banyak sekali itu. Kelewatan maksudnya dalam artinya ketinggalan, bener. Terlewat. Nah. Cianjur hadir Mbak minta tolong gimana cara menangkal C. Ini saya tidak bisa baca dari sini soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta hadir. Halo Jakarta. Bun, komenku kok nggak dibalas, yang mana ini? Coba dituliskan lagi. Siapa tahu kali ini saya akan lihat. Alah Bu lah. Ini Facebook saya. Siang Bunda, salam kenal dari Brebes. Halo Brebes, selamat siang. Warung saya sepi karena efek orang nggak suka sama kita. Nah, saran saya itu tadi, diruat dulu ya. Ya, yang sabar juga, emang posisinya keadaan ekonomi juga sedang seperti ini. Bun, komenku kok nggak dibaca, yang mana ini? Yang nggak kebaca itu banyak banget, saya juga merasa nggak enak, tapi ya, saya udah berusaha ya membacanya secepat yang saya bisa, sampai ngomong saya cepet banget, tapi tetap aja kelewatan. Yang terlewat itu banyak teman. Mbak, aku mau tanya, kata orang tua mata aku ada yang mengikuti Mbak, nggak sering pusing mual kalau masuk rumah tertentu. Gimana Mbak? Soalnya aku bisa merupakan sesuatu kalau masuk rumah. Ini akan jauh lebih enak ya kalau kita nulisnya itu nggak pakai singkatan. Tapi intinya ada orang bilang Bu bahwa saya itu ada yang ngikutin, jadi saya bisa merasakan sesuatu ketika masuk rumah. Dua hal ini tidak secara eksklusif berkaitan loh ya. Antara Anda diikuti sesuatu sama Anda bisa merasakan sesuatu ketika masuk rumah, itu belum tentu berkaitan secara langsung dua hal ini. Ambon hadir. Halo Ambon, terima kasih telah bergabung. Punggung saya mulai pegel. Madiun hadir, gimana caranya? Halo Madiun. Bunda, 1 bulan pertama usaha warung saya lancar, tapi sekarang agak sepi. Ini mungkin perlu saya asumsikan jualan makanan. Karena kalau Bu, sebulan tuh sepi, sebulan ramai kemudian sepi, itu berarti mereka yang tadinya berbelanja pada Anda sekedar berbelanja karena penasaran saja, tapi belum tergoda secara utuh pada apa yang Anda tawarkan. Yuk, kita perlu tingkatkan penawarannya, pakai pelarisan juga kalau perlu, nanti hubungi nomor yang tertera di situ ya. Cucu hadir Banjarmasin. Halo Banjarmasin, terima kasih telah bergabung. Mbak, kalau buat ngadepin suami yang cemburu buta gimana? Ini alasan cemburunya kenapa? Misalnya suami cemburu itu sama teman kerja saya Bu, padahal itu benar-benar cuma teman kerja, saya nggak ada apa-apa sama dia. Mungkin sudah saatnya Anda melibatkan suami ke dalam pergaulan Anda, teman-teman Anda. Jadi kalau misalnya suatu saat ada kesempatan untuk ngajak suami kemana, diajak aja. Atau kalau misalnya hari ini saya ada rencana Bu mau jalan-jalan hari ini, sama suami dikatakan apa adanya. Bilang apa adanya, hari ini aku mau pergi, tujuanku kesini sama ini. Karena kan ada sih dari kita yang enggan, berusaha untuk menghindari perselisihan, menghindari perdebatan dengan cara nggak bilang, atau malah justru berkata bohong. Kita perginya jalan-jalan, bilangnya pergi ke tempat orang tua kita misalnya lah.
Itu yang jadi yang menyebabkan suami Anda jadi semakin cemburu buta itu. Mataku mulai kering. Dan talisman apa mboten abot teh ya. Abotnya setengah kilo bian. Tulisannya doang 50 kilo padahal mah ini apa? Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bun, saya punya usaha toko kelontong tapi sepi. Ada yang pernah nyalahin saya dan yang nabur tanah kuburan. Kok banyak sekali ya? Yang medianya itu versi pakai tanah kuburan. Ini mungkin kita perlu telaah juga lebih lanjut yang menjadikan Anda yakin sekali bahwa medianya ini tanah kuburan itu apa gitu. Kalau Anda tadi yang diceritakan cerita-cerita yang masuk hari ini, nah kebanyakan itu. Kalau usahanya online gimana Mbak? Semua jenis usaha bisa pakai pelarisan dan bisa diruat kok. Meskipun usaha Anda online, lah Anda kan tetap tinggal di rumah. Jadi yang diruat apanya Bu? Rumahnya. Atau kalau pakai pelarisan dan jualannya online gimana Bu? Anda yang simpen. Tetap bisa, tidak masalah. Oke, pertanyaan terakhir mungkin, soalnya sudah makin siang. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam rahayu Bunda, rahayu juga untuk Anda. Magelang hadir Bunda. Halo Magelang. Pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini tadi ada pertanyaan yang menarik tapi ketinggalan dia. Udah hilang pertanyaannya. Apakah perlu saya reload? Oke, pertanyaan terakhir. Mbak, cara agar supaya kekasih saya bisa kembali lagi sama saya gimana ya Mbak? Kalau spesifik tujuannya adalah untuk mengembalikan perasaan pasangan, saran saya mengamalkan ajian putar giling. Ajian putar giling itu ya memang ajian yang secara khusus untuk mengembalikan perasaan pasangan. Sering orang ketika niatnya seperti ini, niat mengembalikan perasaan, datang kepada saya sarankan nggak maunya kan sendiri. Bu, saya kok dengar orang lain tuh pakai ajian yang ini bisa, saya pengennya itu aja. Monggo silakan, tapi tetap kalau Anda ingin mengembalikan perasaan pasangan Anda, tetap saya sarankan putar gilingnya. Lebih lanjut bisa hubungi ke ajian ke putargiling.sukma.com atau hubungi nomor di situ aja. Hubungi nomor ada di situ di Instagram itu. Ada linknya kayaknya ya, link menuju konsultasi, diklik saja itu masuknya ke WhatsApp. Nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Misalnya tadinya kenapa, apakah terjadi pertengkaran, apakah saat ini masih ada komunikasi atau tidak, nanti kita bantu lebih lanjut begitu ya. Oke, itu pertanyaan terakhir. Saya cukupkan sekian, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti streaming saya pagi ini ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam cuaca yang sama baiknya, dalam kesempatan yang lebih baik dan dalam kondisi yang sama sehatnya, kesempatan yang sama baiknya juga ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang mengikuti saya, baik Anda di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih sekali, terima kasih atas waktunya. Salam rahayu buat saya. Dadah. Tadi pagi mana dulu yang saya hidupkan? Tadi pagi saya hidupkan ini dulu, berarti ini yang ting.